Oke, tadi ada 3 cuitan yang kami hadirkan di awal, pemirsa, sedikit menggambarkan ya reaksi warganet ketika MK akhirnya menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu. Tapi apakah keputusan MK ini sesuai dengan ekspektasi sebagian besar warganet atau masih ada keterbelahan? Kami ajak Anda untuk mengulas sentimen warganet terhadap putusan sistem pemilu bersama dengan Head of Cakradata Muhammad Nurdiansyah atau Mas Dandan yang sudah hadir bersama kami di Studio 1 Metro TV. Mas Dandan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih, Mas dan Marvin. Melihat juga bagaimana sentimen sejauh ini ya. Baik. Terkait dengan bagaimana masyarakat. Tapi kok misalnya kita bersama ya Mas Didan ya, dari Januari begitu sampai dengan bulan Juni, ini percakapan soal sistem pemilu dilihat dari grafik itu seperti apa sih? Baik, Mas Marvin. Nah, ini mungkin pertama kalau kita lihat ini sebuah perjalanan panjang, Mas Marvin, terkait dengan pembahasan sistem pemilu 2024 ini. Namun terlepas dari dinamika yang muncul ini, kita perlu menghormati tentunya atas putusan MK yang telah ditetapkan dan perlu mengapresiasi juga bahwasannya dalam hal ini kita dari Cakradata sejak tren di bulan Januari sampai Juni itu memang menunjukkan preferensi publik ini itu memang lebih cenderung pro terhadap proporsional terbuka. Nah, sehingga bisa jadi dalam hal ini memang bahwa kita perlu mengapresiasi MK bisa jadi mendengar aspirasi publik, salah satunya kalau dari tangkapan kami dari perspektif warganet di digital. Nah, kalau kita lihat tren di Januari hingga di bulan Juni ini memang trennya tidak begitu besar ya dari segi percakapan. Jadi total estimasi percakapan ini kalau kita lihat dari Januari hingga ke Juni ini sekitar 150.000 percakapan. Dan kita lihat di sini ada beberapa peak post ataupun juga peak moment ya yang memang dipengaruhi oleh berbagai macam percakapan-percakapan dari para tokoh-tokoh politik. Salah satunya kita lihat di tanggal 5 Januari ini ada peak postnya juga atas unggahan mengenai penolakan PKB terhadap sistem proporsional tertutup yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Lalu kita juga lihat di tanggal 8 Januari ini ada momen terkait dengan unggahan yang menginformasikan pertemuan 8 parpol yang menolak terhadap sistem proporsional tertutup. Dan juga di sini kita ramai lagi itu di tanggal 28 Mei, Mas Marvin, kalau kita lihat percakapan betul, ya di sini terkait dengan heboh pernyataannya Denny Indrayana dan juga pernyataan SBY juga yang memprediksikan katanya akan terjadi chaos jika sistem pemilu menjadi tertutup ini dikabulkan oleh MK. Nah, kalau kita lihat Mas Marvin sebetulnya dari tren ini bahwa karakteristik isu dari sistem proporsional tertutup ataupun sistem pemilu ini adalah merupakan karakteristik isu yang cukup elit ya, karena hanya banyak dipengaruhi oleh berbagai macam opini-opini itu dari kalangan tokoh-tokoh elit politik. Jadi bukan datang dari masyarakatnya sendiri. Betul, seperti jadi bukan termasuk pada karakteristik isu yang memang cukup inklusif. Kalau karakteristik isu yang cukup inklusif itu memang betul-betul dibangun oleh masyarakat dan itu biasanya percakapannya pun mungkin hanya dalam kurun waktu 1-2 hari bisa ratusan ribu hingga jutaan percakapan. Salah satunya mungkin kemarin ketika polemik Piala Dunia dan sebagainya, itu banyak sekali percakapan yang langsung kita tangkap dalam periode waktu yang singkat. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari case sistem pemilu ini ternyata kalau kita lihat dari peak moment dan juga peak postnya saja pun banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh elit yang melempar berbagai macam pernyataan dan opini saja. Saya ingin lihat bagaimana dengan setiap bulannya ya Mas ya. Coba kita lihat dari Januari mungkin nih. Kita kilas kita lihat nih. Oh, ini 87% soal apa ini? Kita lihat beberapa popular topik yang kita review di setiap bulannya ya. Jadi di bulan Januari ini terkait dengan sistem pemilu tertutup adalah kemunduran demokrasi yang awalnya memang wacana pernyataan ini dilontarkan juga salah satunya oleh PKB, Muhaimin Iskandar, dan banyak menimbulkan respon opini-opini publik yang lainnya juga. Selain itu juga ada bahwa wacana perubahan sistem pemilu ini menjurus kepada penundaan pemilu. Nah, ini akhirnya spekulasi-spekulasi muncul banyak sekali Mas Marvin. Liar banget kayak gitu. Kalau kita lihat selanjutnya di bulan Februari ya, itu juga sama nextnya. Kita banyak sekali memang beberapa pergeseran-pergeseran dari pernyataan-pernyataan yang tadi saya sampaikan dilontarkan oleh tokoh-tokoh elit politik. Seperti di sini pernyataan SBY perlu adanya alasan yang kuat jika ada perubahan sistem pemilu. Nah, ini memang sejak Februari Pak SBY juga memiliki suatu pengaruh ya terhadap pernyataan-pernyataan yang melontarkan kritik terhadap gugatan sistem pemilu yang dilontarkan kepada Mahkamah Konstitusi juga. Nah, ini juga lalu ada warganet mengungkit pergantian sistem pemilu tahun 2008 dari kader PDIP juga, lalu juga pendapat Hasto terkait kinerja BRIN yang menurut sebab sistem pemilu terbuka ini kan sempat jadi pro kontra juga Mas Marvin, seperti itu. Ini tadi di bulan Februari. Tadi ini Maret ya berarti ya? Nah, ini selanjutnya di bulan Maret, ini juga ada beberapa pernyataan mulai dari Indrayana yang sinyal kuat MK kabulkan sistem pemilu tertutup sebetulnya sudah dimulai wacananya sejak bulan Maret gitu. Walaupun mulai ramai-ramainya dalam beberapa pekan sebelumnya ya, beberapa pekan kemarin, tapi sejak Maret ini sudah mulai menimbulkan reaksi yang cukup besar juga dari kalangan warganet. Hampir sama ya, begitu pernyataan dari Yusril dan juga pernyataan dari Denny Indrayana di sini sentimennya. Sangatnya cukup kuat juga pas kayak gitu. Ini Maret ya, kita coba lihat. Pada bulan Maret, selanjutnya kita lihat di bulan April juga di sini
sini, ini juga ada pro kontra di pernyataan Pak Bambang Wuryanto dari PDIP yang terkait dengan anggota DPR ini sebetulnya mewakili Ketua Umum Parpol. Ini yang dinilai sebagai sinyal kuat bahwa PDI memang betul-betul menghendaki dan juga preferensinya lebih kepada mendukung sistem proporsional tertutup. Nah, ini apa respon yang disampaikan masyarakat di sini? Untuk yang pro kontra ini memang mayoritinya di sentimen negatif. Karena tadi preferensi publik lebih cenderung kepada sistem proporsional terbuka. Sehingga dari adanya pernyataan ini tentu menimbulkan suatu reaksi sentimen yang begitu besar juga opini-opini publiknya dari pernyataan Pak Bambang Wuryanto ini. Seperti itu. Nah, ini juga menguatnya isu pemilu 2024 akan gunakan sistem pemilu tertutup tadi. Karena jalan panjang ini akhirnya spekulatif itu muncul di kalangan warganet, Mas Marvin. Betul. Jadi karena banyaknya pernyataan-pernyataan, lalu juga ungkapan-ungkapan yang mendorong kepada arah ini, keputusan ataupun juga ketetapannya kan tidak ada yang ketahui. Belum diketahui sehingga spekulasinya makin banyak. Apalagi ini sudah 10 bulan menjelang ini ya, jadwal pemilu ya. Tahapan pemilunya sedang berjalan seperti itu. Wow. Nah, ini di bulan Mei, Mas Marvin, yang cukup menarik bahwasannya ada ancaman demo jika pemilu tertutup dikabulkan oleh MK. Nah, makanya hal ini juga mendorong juga kemarin ketika putusan personel keamanan juga hampir 1.200 lebih ya. Karena memang wacana ataupun juga opini-opini publik yang berkembang terkait dengan adanya ancaman chaos ataupun juga demo itu memang sudah mulai ramai diperbincangkan di halayak publik di ranah digital seperti itu. Mei berarti ya. Bulan Mei. Kita lihat selanjutnya di bulan Juni. Nah, ini yang ketika masuk ke Juni sudah mulai semakin menguat. Ini pernyataan Denny Indrayana juga yang akan dipolisikan juga terkait dengan sebaran hoax sistem pemilu karena kemarin sempat pro kontra dan juga meramaikan opini-opini juga di ranah warganet. Lalu juga di sini kita lihat sistem pemilu terbuka, mayoritas pilihan rakyat, dan memang ini dari tangkapan kami sejak Januari sampai sekarang tadi, preferensinya publik di warganet ini lebih prefer kepada proporsional terbuka dibandingkan dengan tertutup seperti itu. Lalu juga ini ada ancaman 4 juta massa akan turun ke jalan jika MK kabulkan sistem pemilu tertutup dan sebagainya juga. Jadi memang desakan-desakan hal itu dari publik sudah sangat besar sehingga tadi memang kemarin momen yang ditunggu-tunggu dari pagi sampai dengan siang saya kira banyak khususnya kandidat ya dan juga publik menunggu hal itu, tapi saya kira kita perlu menghormati dan juga mengapresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilu ini. Nah, Mas Dadan, kalau kita sudah melihat bagaimana sentimennya ya, saya ingin melihat juga percakapan warga itu bagaimana sejauh ini yang tergambar. Baik, kita lihat di sini sebetulnya ini yang merupakan tren yang waktu singkat ya, Mas Marvin. Jadi kita spesial untuk terkait dengan tangkapan pada periodik di tanggal 15 Juni kemarin. Jadi sejak pagi kita memang dari tim Cakra Data mulai menganalisis tren percakapannya. Ini memang terus meningkat sejak di pukul 9 ya, pukul 10 dan peak time-nya itu di pukul 13.00. Dari jam 5 pagi loh sudah naik ini. Kayak gitu. Dan ini sampai dengan pukul 5 sore kita crawling datanya. Sehingga saya kira kalau misalkan saat ini kita crawling data itu sudah lebih banyak karena perbincangan lalu juga media informasi juga sudah mulai memberitakan terhadap hal tersebut. Kalau kita lihat sentimennya justru lebih kepada sentimen positif. Jadi bisa dikatakan bahwasannya putusan MK yang menolak gugatan terhadap sistem pemilu dan secara resmi tetap dengan memberlakukan sistem proporsional terbuka ini direspon positif oleh warganet. Jadi 61% kita lihat tendensi sentimen dari warganet itu lebih cenderung positif, yang artinya lebih banyak apresiatif dan juga senang, gembira bahwasannya ya memang suara-suara mereka ataupun preferensi-preferensi warganet ini itu dapat didengarkan aspirasinya oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau saya lihat ada 28% juga yang negatif. Negatif itu maksudnya negatif. Mereka memang mendukung yang tanda kutip tertutup atau negatif-negatif karena wasting of time gitu sejauh ini. Ada dua perspektif memang terkait dengan yang sentimen negatif ini. Yang pertama memang tadi karena terlalu lamanya ini. Jadi dibilang wah ternyata proses selama 5 bulan ini pendapat warganet mengatakan kalau pada akhirnya terbuka ya udah aja kita udah cukup menunggu waktu 6 bulan yang cukup lama juga ya. Tapi ya kita juga harus hargai itu bagian dari proses demokrasi juga tentunya. Yang kedua tentu ada saja memang dari kalangan-kalangan warganet yang memiliki preferensi terhadap cenderung kepada proporsional tertutup kayak gitu. Sehingga itu juga tidak kita munafikan juga bahwa ada juga kalangan-kalangan warganet yang masih cenderung pro terhadap proporsional tertutup. Jadi di sini masih ada 28% lah yang memiliki tendensi negatif terhadap putusan MK kemarin seperti itu. Selanjutnya juga saya ingin melihat juga untuk saat ini emosi warganet. Saya sebenarnya cukup surprise dengan ada surprise di sini. Ada surprise. What is surprise maksudnya? Mereka kaget karena senang atau kaget karena negatif ini? Betul Mas Marvin. Nah ini surprise-nya ini sama basarnya dengan joy-nya, dengan bahagianya. Jadi bisa dikatakan karakteristik surprise dan juga joy ini lebih kepada masuk kepada
kepada emosi positif dari warganet. Nah, surprise-nya dari mana? Ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa warganet ini banyak kan termakan oleh berbagai macam pernyataan dan juga opini yang dilemparkan oleh para kalangan elit politik dan juga para tokoh yang seolah-olah bahwa tendensi terhadap sistem pemilu ini akan mengarah kepada proporsional tertutup. Sehingga kemarin itu bisa dikatakan emosi dari warganet itu unpredictable. Karena mereka itu padanya, oh ternyata akhirnya jadi terbuka nih seperti itu. Padahal mereka karena kan itu narasi-narasi, opini-opini yang dilempar itu pernyataan oleh para tokoh politik lebih cenderung kepada proporsional tertutup banyaknya. Dan memang banyak juga kan dari pernyataan Pak Denny Indrayana dan sebagainya. Sehingga dengan adanya putusan kemarin yang tetap menetapkan proporsional terbuka ini, akhirnya mereka surprise, tapi kita lihat joy-nya juga tinggi. Jadi mereka sudah anticipate ya, mereka betul, tuh ya. surprise-nya juga memang didominasi oleh kegembiraan juga. Joy-nya kita terlihat yang cukup besar 22,3%. Jadi memang hal ini merupakan hasil yang positif, saya kira respon dari warganet terhadap putusan MK yang didengarkan kemarin. Seperti itu tapi masih ada fear juga di sini ya, lumayan tinggi juga 18,3. Fear ini ketakutan yang memang bisa menjadi ancaman, karena hal ini tentu walaupun misalkan proporsional terbuka sudah ditetapkan, kita tidak tahu nih dinamika ke depan karena proses tahapan pemilu ini sudah semakin sempit. Sedangkan ketentuan terhadap proporsional sistem pemilunya baru diputuskan sekarang, sehingga ada juga kekhawatiran lebih tepatnya dari para kalangan warganet, apakah memang kandidat-kandidat ini akan bisa perform lah, mempersiapkan diri di dalam periodik waktu yang cukup singkat ini menjelang pemilu 2024 mendatang. Seperti itu, Mas Marvin. Mas Dadan, sebagai konklusi juga kita sudah melihat memang untuk grafiknya naik sekali dari Januari, kemudian saya lihat peaknya juga tadi pas bulan Mei begitu ya. Salah satu yang menjadi target juga adalah bagaimana tingkat partisipasi dari masyarakat. Betul ya. Memang kita sudah melihat ada masyarakat yang kemudian ada mengekspresikan lega, ada yang juga sudah anticipate juga. Tapi bagaimana tingkat keminatan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu ini, apakah ditunjukkan juga melalui grafik yang sudah dikumpulkan oleh Cakra Data? Baik, nah yang kami pahami dan juga analisis dari Cakra Data sejak Januari sampai bulan Juni ini ada yang menarik, bahwasannya pemilu 2024 mendatang ini kan Mas Marvin didominasi oleh kalangan pemilih pemula dan juga pemilih muda, milenial dan juga Gen Z. Nah hal ini yang kenapa preferensi publik ataupun warganet ini lebih cenderung kepada proporsional terbuka, walaupun tingkat partisipasi pemilih dan sebagainya ini belum bisa kita pastikan ke depannya, tapi setidaknya kalangan-kalangan pemilih pemula dan juga pemilih muda ini akan lebih cenderung memiliki probability yang besar ketika proporsional terbuka. Kenapa? Karena mereka akan memilih langsung kandidat-kandidat calegnya. Dan sedangkan personality itu kadang mungkin sangat memungkinkan probability untuk bisa mempengaruhi kalangan-kalangan pemilih muda ataupun pemilih pemula. Sedangkan kalau partai politik, pertanyaannya sekarang ketika preferensinya partai politik sudah seberapa besar untuk mampu menggayat ataupun juga menginfluence kalangan pemilih pemula ataupun pemilih muda ini. Kalau mau proporsional terbuka ya partai juga punya kesempatan untuk menggayat mereka, tapi juga personality dari masing-masing kandidat juga memiliki potensi untuk menggayat para pemilih-pemilih muda maupun juga pemilih pemula ini. Justru yang membuat kontestasi politik lebih menarik ya. Lebih menarik dan lebih cair lagi, Mas Marvin. Baik, Mas Dadan, terima kasih banyak sudah bergabung juga memberikan data yang menarik dan bahkan di luar prediksi saya. Ternyata yang tadi bisa melihat surprise-nya banyak sekali. Surprise-nya cukup banyak. Terima kasih Mas Dadan untuk waktunya bersama kami sama Pagi Indonesia. Terima kasih.